Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman di sana senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kelancaran rezeki serta keberkahan padanya. Pada video kali ini kita akan memasuki latihan yang terakhir dari kaidah Jazmul Fi'lil Mudhari, yaitu latihan soal tentang mengi'rab jumlah yang dimana jumlah tersebut dimasuki atau ditambahkan padanya huruf-huruf jazim. Dan sebelum kita lanjut menjawab latihan soal yang terakhir dari kaidah ini, kami ingatkan kepada teman-teman semuanya yang belum mendukung kami agar memberikan dukungan dan support pada kami. Semoga channel ini semakin berkembang dan semakin memberikan manfaat kepada masyarakat. Dan kami doakan kepada teman-teman yang sudah mendukung dan mensupport kami, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan yang terbaik kepada teman-teman semuanya. Jangan lupa pula untuk membagikannya kepada yang lain dan mengaktifkan lonceng notifikasinya sehingga teman-teman tidak ketinggalan dengan video kami yang terbaru. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini dan belum menyaksikan video kami sebelumnya, maka kami sarankan untuk menyaksikan video kami sebelumnya terlebih dahulu, karena pembelajaran ini adalah pembelajaran yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir kami ingatkan untuk senantiasa kita meluruskan niat dalam belajar, karena lurusnya niat kita menjadi kunci untuk dimudahkannya kita dalam memahami ilmu yang kita pelajari. Baiklah teman-teman, kita mulai pelajaran kali ini. Latihan terakhir, namun terpotong ya. Jadi kita langsung saja di sini namudajun. Contoh ya, ini latihan terakhir, tamrinun fil i'rab ya, latihan mengi'rab. Namudaj. Contohnya di sini ada dua contoh teman-teman semuanya. Yang pertama, lam yusafir faridun. Kemudian yang kedua adalah in yazra' aliyun yahsud. Baik. Bagaimana mengi'rab lam yusafir faridun? Yang pertama adalah lam ya. Lam harfu nafyin wa jazmin. Ya, kenapa disebut harfu nafyin? Karena nafyun artinya adalah meniadakan. Dan sini lam disebut harf memang karena bukan isim, bukan pula fi'il ya, bukan isim, bukan pula fi'il. Maka dia lam adalah harfun ya, harfu nafyin, huruf yang meniadakan. Ya, karena ketika fi'il mudhari kemudian beriringan dengan lam, ya maka lam ini menafikan atau meniadakan kegiatan yang ada pada fi'il mudhari tersebut ya, meniadakan kegiatan. Harfu nafyin, huruf yang menafikan atau meniadakan ya, disebut harfu nafyin wa jazmin ya, karena dia termasuk yang menjazmkan fi'il mudhari. Maka disebut harfu nafyin wa jazmin. Kemudian yang kedua adalah yusafir fi'lun mudhari'un ya, karena kenapa fi'il mudhari? Karena lam tidak masuk ke fi'il madhi, tidak pula masuk ke fi'il amr. Jadi setiap kali ada fi'il kemudian ada lam sebelumnya, maka pasti dia fi'il mudhari ya. Yusafir fi'lun mudhari'un majzum ya, di sini disebutkan majzum ya, karena memang didahului oleh huruf jazm, maka fi'il mudhari'nya menjadi majzum. Faridun ya, setelah ada fi'il maka kita butuh fa'il ya, maka farid adalah isim yang terletak ya, isim marfu yang terletak setelah fi'il disebut dengan fa'il ya, fa'ilun marfu'un. Baik, ini contoh singkat dan contoh mudah dalam mengi'rab. Kemudian yang kedua,
In yazra' aliyun yahsud. In harfun yajzimu fi'lain. Ya, sebenarnya ada i'rab yang lain selain dari yang disebutkan di sini, tapi tidak mengapa kita ikuti apa yang ada di buku ini karena kita masih pemula. Ya, nanti ketika kita sudah memasuki tahap lanjutan, maka akan ada i'rab yang lain. Maka untuk saat ini kita ikuti apa yang ada di buku ini. In harfun yajzimu fi'lain. Ya, in adalah huruf sama dengan lam. Yajzimu fi'lain. In ini menjazmkan dua fi'il, ya, berbeda dengan lam dan la nahiyah. Ya, kalau sebagaimana sudah pernah kita sebutkan bahwa lam dan la an-nahiyah itu hanya menjazmkan satu fi'il saja. Ya, berbeda dengan in yang menjazmkan dua fi'il. Ya, kita bisa lihat in yazra, di sini jazm, ya, tandanya sukun, yahsud, tandanya sukun, majzum, dua-duanya. Baik, in harfun yajzimu fi'lain. Kemudian yazra fi'lun mudhari'un majzum. Ya, di sini seperti di lam tadi, kenapa disebut majzum? Karena memang sebelumnya ada huruf jazm, ya. Huruf jazm ini mempengaruhi fi'il mudhari, ya. Jadi di sini menjadi majzum, fi'lun mudhari'un majzum. Kemudian aliyun, ya, aliyun fa'ilun marfu' karena dia isim yang terletak setelah fi'il, ya. Kemudian yang terakhir yahsud fi'lun mudhari'un majzum, ya, ini sama dengan yazra karena ini adalah fi'il kedua yang majzum disebabkan in, ya. Fi'il kedua yang majzum disebabkan oleh in. Ya, maka kita sebut fi'lun mudhari'un majzumun. Baik. Setelah kita menjawab atau menguraikan contoh dari dua jumlah i'rab, ya, maka kita akan mulai masuk ke latihannya, ya, teman-teman semuanya. Kita akan masuk ke latihannya di alba. Ya, di sini kita baca terlebih dahulu. A'ribil jumalal atiyah. Ya, i'rablah jumlah-jumlah berikut. Kita baca terlebih dahulu. Yang pertama, lam yubsir hasanun filan. Yang kedua, la tamzah. Yang ketiga, in yadribis sa'iqul hisana yata'allam. Baik, ini adalah 3 jumlah. Kita memiliki 3 jumlah yang akan kita i'rab bersama-sama. Baik, mengingat tempat yang tidak mencukupi, kita akan gunakan media yang lain dan kita akan tuliskan ulang, ya, jumlahnya untuk membantu teman-teman yang belum memiliki bukunya. Ya, sekaligus kami sarankan untuk bisa segera memilikinya karena sangat membantu sekali dalam mengikuti pembelajaran ini. Baik, yang pertama adalah lam yubsir hasanun filan. Ya, di sini. Yang pertama lam yubsir hasanun filan. Baik, yang pertama adalah lam, ya. Tadi sebagaimana dicontoh, lam adalah mengi'rabnya adalah harfu nafyin wa jazmin. Harfu nafyin wa jazmin. Ya, harfu nafyin wa jazmin. Kemudian yubsir, ya. Yubsir adalah sudah jelas di sini fi'il mudhari, ya. Yubsir
Sini lam, kemudian yubsir. Ya, fi'lun mudhari'un. Baik, di sini majzumun. Kenapa majzum? Karena sudah kemasukan huruf jazm. Ya, jadi majzumun. Baik, fi'lun mudhari'un majzumun. Kemudian hasanun. Ya, isim setelah fi'il disebut dengan fa'ilun ya. Hasanun fa'ilun marfu'un. Baik, fa'ilun marfu'un. Kemudian terakhir fi'lan ya. Setelah ada fi'il fa'il, maka yang terakhir adalah maf'ul ya, karena yubsir melihat itu membutuhkan objek ya. Maka fi'lan maf'ulun bihi ya. Teman-teman yang sudah lupa dengan i'rab maf'ul bihi, silakan bisa dilihat kembali di halaman sebelumnya ya tentang maf'ul bihi. Maf'ulun bihi ya mansubun. Baik ya, maf'ulun bihi mansubun. Ini adalah i'rabnya fi'lan. Ya, sehingga kita sudah selesai dengan i'rab jumlah yang pertama. Lam yubsir hasanun fi'lan. Kemudian kita akan mengi'rab yang kedua ya. Jumlah yang kedua kita buat di sini untuk menghemat ya. Nah, di sini masih bisa kita manfaatkan. Yang kedua adalah la tamzah. La tamzah. Baik, bagaimana mengi'rabnya? Ya, kita di contoh tadi, di namudaz tadi tidak disebutkan contoh untuk la nahiyah. Ya, tapi cara mengi'rabnya sama ya. Cara mengi'rabnya sama, tinggal ditambahkan saja ya, karena la di sini adalah la an-nahiyah, maka ditambahkan saja ya, sebagaimana dengan lam harfu nafyin wa jasmin. Nah, la di sini kita tambahkan harfu bukan nafyin tapi nahyin ya, karena an-nahiyah, karena larangan. Jadi la harfu nahyin, ya, huruf yang berfungsi untuk melarang ya, harfu nahyin namanya. Wa jasmin ya, sama-sama jazm seperti lam harfu jasmin, karena menjazmkan memang huruf lam ini harfu nafyin wa jasmin, harfu nahyin wa jasmin. Kemudian tamzah ya, tamzah ya, la ini masuk ke fi'il mudhari, bukan ke fi'il madhi atau ke fi'il amr ya. Tidak mungkin kita melarang sesuatu yang sudah berlalu ya, fi'il madhi. Mana mungkin sudah terjadi kemudian dilarang, tidak mungkin ya. Atau fi'il amr ya, kita merintahkan dan kita melarang ya, maka ini juga hal yang sulit untuk dipahami. Maka la ini, la nahiyah, masuknya ke fi'il mudhari saja. La tamzah ya, tamzah fi'lun ya, fi'lun mudhari'un majzumun ya. Majzumun. Baik, sampai di sini ya cukup untuk i'rab
soal nomor 2 sebenarnya masih ada ya tambahan dari i'rab ini karena kita baru meng-i'rab fi'ilnya. Ya, sedangkan fa'ilnya belum ya, fa'ilnya belum kita i'rab. Namun kenapa kita tidak sebutkan dan kita cukupkan sampai di sini? Karena i'rab fa'il dari kalimat tamzah itu belum kita pelajari ya. Nanti ada waktunya, ada masanya kita setelah pelajari maka akan kita tambahkan lagi meng-i'rabnya ya. Akan kita tambahkan lagi, akan semakin panjang i'rabnya. Jadi kita cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Baik. Ya kita khawatirkan kalau kita sebutkan dan kita jelaskan, tuliskan di sini malah teman-teman menjadi bingung ya. Jadi kita cukupkan sampai di sini dan semoga teman-teman bisa bersabar. Kemudian yang ketiga, ya ini kita ambil, kita kembali lagi ke sebelah kanan. Yang terakhir, yang ketiga adalah soalnya in yadrib as-sa'iqu al-hisana yata'allam. Baik, in ya kita sudah uraikan tadi di contoh. In adalah harfun yajzimu fi'lain. Harfun yajzimu fi'lain. Huruf yang menjazmkan dua fi'il ya. In fi'laini. Kemudian kedua in yadrib. Nah, ini adalah fi'il pertama ya. Fi'il pertama yang dijazmkan oleh in. In yadrib. Yadrib di sini fi'lun mudhari'un majzum ya. Kenapa majzum? Karena ada huruf in yang menjazmkannya. Baik, fi'lun mudhari'un majzumun. In yadrib ya, setelah ada fi'il maka as-sa'iqu sebagai fa'il ya, isim marfu. Isim marfu. Fa'ilun marfu'un. Baik, kemudian yang selanjutnya adalah ya yadrib adalah memukul ya. As-sa'iq itu pengendara, jadi yang menunggang ya, menunggang di atas kuda ya. In yadrib as-sa'iqu al-hisana ya. Yang namanya memukul itu membutuhkan objek ya. Di sini objeknya adalah al-hisan atau kuda. Maka i'rabnya adalah maf'ulun bihi ya. Maf'ulun bihi. Ya bagi teman-teman yang sudah mulai lupa dengan maf'ulun bihi atau fa'il, silahkan di murojaah lagi ya, dibaca lagi kaidahnya dengan baik dan benar. Mansubun ya, maf'ulun bihi mansubun. Kemudian yang terakhir yata'allam ya, karena in adalah harfun yajzimu fi'lain, maka yata'allam di sini berposisi sebagai fi'il yang kedua ya.
fi'il yang kedua yang majzum disebabkan in. Yata'allam fi'lun mudhari'un majzumun. Baik, ini teman-teman semuanya ya. Ini adalah yang ketiga dari 3 soal yang kita selesaikan dan kita jawab. Ya, teman-teman bisa lihat di layar masing-masing terkait dengan jawaban kita dari latihan terakhir dari kaidah jazmul fi'lil mudhari, yaitu mengi'rab jumlah ya yang diiringi pada setiap jumlahnya huruf jazim atau jazim untuk fi'il mudhari. Baiklah teman-teman semuanya, bagi teman-teman yang masih merasa kebingungan, masih belum paham dengan i'rab ini, silakan diulang kembali videonya dan kita cukupkan video pembelajaran untuk kali ini. Insya Allah kita akan bertemu di video pembelajaran berikutnya dengan kaidah yang baru, yaitu raf'ul fi'lil mudhari. Kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman semuanya yang sudah berpartisipasi dan mendukung kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang terbaik untuk teman-teman semuanya. Dan bagi teman-teman yang belum mensupport dan mendukung kami menyarankan untuk mensupport dan mendukung kami. Semoga channel ini semakin berkembang dan semakin memberikan banyak manfaat kepada masyarakat. Dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian banyak tutur kata yang kurang berkenan. Kita berjumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.